Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, kembali lagi di channel YouTube Mama Bang. Terima kasih banyak ya buat teman-teman yang udah klik video ini. Terima kasih juga buat teman-teman yang selalu support channel YouTube aku. Dan aku ucapkan selamat datang untuk yang baru hadir di channel YouTube Mama Bang. Alhamdulillah tabarakallah, di kesempatan kali ini aku bisa share video ke teman-teman semua. Dan apa kabar nih mami-mami, bunda-bunda yang ada di rumah? Semoga kalian selalu dalam keadaan sehat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala dimanapun kalian berada. Dan tentunya semoga wishlist kita di tahun ini bisa segera tercapai ya teman-teman. Amin amin ya rabbal alamin. Disclaimer dulu ya guys, maksud tujuan aku sharing video ini bukan maksud ria ataupun pamer bahkan menggurui, melainkan aku hanya ingin sharing caraku mengelola keuangan rumah tangga dengan kondisi satu anak dan aku LDM bersama Pak suami. Nah LDM di sini itu aku nggak berbulan-bulan ya teman-teman, melainkan 2 minggu sekali gitu. Dan ini tuh yang aku kelola hanya kebutuhan aku dan anak aku aja. Gimana kalau misalkan Pak Su jadwal pulang? Nah jadi kalau Pak Su jadwal pulang aku ada anggaran khusus, jadi aku nambahin anggaran di luar ini ya teman-teman. Nah langsung aja kita menuju binder hitam. Di sini aku akan evaluasi dulu di minggu ketiga dengan budget 175.000. Nah, bisa teman-teman lihat ya, untuk miscellaneous itu udah habis. Untuk BBM itu belum terpakai sama sekali karena alhamdulillah kemarin aku ngisi bensin itu dari penghasilan tambahan ya teman-teman. Kemudian untuk snack itu udah habis. Next untuk gas dan sampah ini terpakai 5.000 ya teman-teman untuk kebutuhan lain-lain. Untuk groceries, kemudian food dan sinking fund itu udah habis teman-teman. Nah, di sini juga aku akan sharing atau berbagi caraku hemat ya teman-teman, yaitu dengan masak tiap hari. Alhamdulillah ya. Nah, di sini aku emang sengaja kenapa sharing di sini karena balik lagi aku juga sedang belajar untuk konsisten memasak tiap harinya ya teman-teman. Nah, di sini untuk cooking menunya day pertama itu aku masih ada stok di minggu kedua. Aku masak ikan goreng ya teman-teman sama puteran ditumis gitu. Kemudian day 2 aku bikin mie telur dan kerupuk. Day 3 aku bikin kentang mustapa. Kemudian day 4 di sini aku beli ayam geprek ya teman-teman. Day 5 aku masak jengkol sambal dan kerupuk. Day 6 itu gulai telur dan day 7 tempe kriuk dan telur dadar. Nah lanjut di belakang kertasnya ini ada money tracker ya teman-teman. Pengeluaran aku dari tanggal 15 sampai tanggal 21 bisa teman-teman lihat ya. Jadi total pengeluaran di minggu ketiga ini sebanyak 135.000 ya teman-teman. Dengan budget 175.000 kita kurangin dulu dengan budget yang ada. Sisa budget yang ada itu 15.000 dari bensin, kemudian 5.000 dari gas dan sampah, dan untuk sinking fund itu 20.000. Jadi total budget makan yang aku keluarkan itu sebanyak 135.000. Ini nggak hanya budget makan ya teman-teman, sebenarnya ada budget lain-lain. Cuman aku satuin aja di sini. Nah, jadi total pengeluarannya bisa teman-teman lihat ya di sini rinciannya. Nah, untuk sisanya ini nggak aku ambil teman-teman, tapi aku akan simpan untuk anggaran di minggu keempat di bulan September ya teman-teman. Nah, oke, lanjut aja. Di sini aku keluarin anggaran aku di minggu keempat dan ternyata aku salah kira teman-teman. Dikiraku itu di minggu keempat itu totalnya 8 hari, ternyata 9 hari itu dari tanggal 22 sampai tanggal 30 September ya teman-teman. Nah, di sini untuk kategorinya ada miscellaneous aku anggarin 15.000. Kemudian untuk BBM aku anggarkan 10.000 karena kemarin masih ada sisaan 15.000 ya teman-teman. Next untuk budget snack aku anggarkan 20.000. Gas dan sampah 15.000 karena kemarin itu kepake 5.000. Kemudian untuk food itu totalnya 140.000. Kenapa lebih besar? Karena untuk anggarannya sendiri yaitu untuk 9 hari teman-teman. Next yang terakhir untuk sinking fund 20.000. Dan untuk cooking menunya ini belum aku tulis karena aku belum ada gambarannya teman-teman. Di next video aku akan sharing lagi. Nah, di belakangnya itu ada money tracker. Langsung aja kita simpan. Nah, di sini keuangan aku berasa terarah banget semenjak aku menggunakan money tracker ya teman-teman, atau kemana perginya uangku. Nah, jadi di situ tuh udah jelas aku tuh pengeluarannya tuh apa aja. Nah, dan di akhir minggu atau di akhir bulan kita bisa evaluasi pengeluaran apa aja yang membengkak dan pengeluaran apa aja yang masih bisa dipangkas. Oh ya teman-teman, dan aku juga mohon maaf banget ya kalau misalkan cukup bising ya di sini karena aku ini tuh edit videonya dilanjut di hari berikutnya. Jadi pas hari
tanggal 20 ya tepatnya ya teman-teman. Tanggal 20 aku take video langsung voice over. Tapi qadarullah itu hujan gede, jadi mau gak mau di pertengahan aku budgeting atau di pertengahan aku konten, aku harus melanjutkan kontennya teman-teman. Jadi kan nanggung ya, masa harus diulang lagi dari awal. Nah makanya aku voice overnya itu nggak jadi teman-teman, atau dilanjut besok gitu pas ngedit video. Dan ternyata kemarin juga ada aja teman-teman halangannya, jadi aku hanya bisa menyelesaikan voice overnya tuh setengah dari video ini. Nah makanya sekarang baru dilanjut lagi teman-teman. Nah ini tuh di siang hari di tanggal 24 teman-teman. Coba qadarullah, ini tuh benar-benar ngaretnya tapi ya mau gimana lagi, aku juga selalu mengusahakan teman-teman tentunya. Nah lanjut kita ke video ya teman-teman. Ini tuh uangnya udah aku rapihin, udah aku hitung ulang lagi, takut ada salah ya, dan alhamdulillah ini udah cukup. Kenapa aku ambil di dompet yang coklat teman-teman? Karena awalnya itu aku mau metode harian. Jadi untuk di dompet coklat itu tadinya khusus untuk belanja aja teman-teman. Jadi aku menggunakan metode belanja 25.000 sehari. Nah sebenarnya bukan belanja ya, tapi belanja kemudian jajan anak dan groceries tuh tadinya aku di situ, cuman ternyata masih belum efektif juga. Jadi insya Allah bulan depan kita coba lagi menggunakan budgeting harian teman-teman. Nah lanjut aja ya teman-teman, kita menuju cash stuffing. Nah ini dia untuk anggaran yang pertama, yaitu miscellaneous. Aku anggarkan 15.000. Nah ini untuk budget bensin. Kenapa uangnya receh? Karena emang ada sesuatu hal yang harus aku tuker gitu ya. Dan siapa tahu emang kan aku lebih membutuhkan receh ya. Nah ini aku tambahin 10.000, jadi ada 25.000. Insya Allah nanti aku mau langsung isi di pom ya teman-teman, biar isinya tentunya lebih banyak. Dan 25.000 itu benar-benar full tank banget ya, dan tentunya bisa lebih dari 2 minggu pemakaiannya. Kalau untuk aku pribadi ya, beda kalau misalkan untuk keluar dan lain-lain. Next untuk budget snack itu anggarannya 25.000 ya teman-teman. Nah di sini uangnya aku pakai 2.000-an sebagian, karena ya kalau pakai uang receh kita lebih mudah aja teman-teman. Kemudian lanjut di sini untuk gas dan sampah, ini sisa 5.000 dan aku tambahin 15.000 karena ini tuh untuk bayar iuran sampah di akhir bulan teman-teman. Karena untuk budget gas itu sudah terpakai di minggu pertama. Dan yang terakhir untuk anggaran food yaitu sebanyak 140.000 ya teman-teman. Nah aku juga mohon maaf banget sama kalian, aku belum bisa tiap hari upload video konten memasak. Tapi terima kasih banyak buat kalian yang udah nungguin aku video-video terbaru dari aku. Terima kasih banyak, karena berkat kalian aku nggak akan ada di posisi ini ya. Tapi qadarullah teman-teman, aku juga sedang disibukkan oleh dunia nyata, jadi aku juga masih bentrok waktunya. Aku belum bisa efektif atau belum bisa mengatur waktu yang lebih tepat lagi. Tapi mudah-mudahan untuk kedepannya aku bisa memperbaiki kesalahan ini. Oke lanjut ya teman-teman, kita menuju binder A6. Ini tuh binder khusus untuk sinking fund yang aku prioritaskan ya. Nah sini untuk budget keinginan, keperluan anak, keperluan istri, rollover, dan untuk kulkas itu aku skip dulu ya. Emergency fund minggu ini aku isi 10.000, jadi udah ada 1, 2, 3, 40.000 ya teman-teman. Alhamdulillah ya, meskipun budget emergency ini masih sering keluar masuk, cuman ya nggak apa-apa ya teman-teman. Next untuk dana pendidikan, untuk minggu ini aku hanya isi 5.000 aja ya teman-teman. Jadi untuk dana pendidikan sementara udah ada 10, 20, 30.000 ya. Alhamdulillah, tetap disyukuri berapapun itu, yang penting kita selalu mengusahakan ya teman-teman. Next untuk investasi aku hanya isi 5.000 aja. Jadi untuk investasi sementara sudah ada 15.000, alhamdulillah. Next untuk dana berlebaran aku hanya bisa isi 5.000 aja teman-teman, gak apa-apa, tapi aku mengusahakan tiap minggunya itu isi. Jadi untuk dana lebaran 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70.000 ya teman-teman. Alhamdulillah, meskipun masih jauh dari kata target, tapi tentunya aku juga selalu mengusahakan agar bisa mencapai target, karena menurut aku dana lebaran ini benar-benar dana yang paling penting harus dipersiapkan. Nah buat kalian yang mau samaan sama alat-alat budgeting yang aku punya, boleh banget kalian langsung cek link deskripsi ya, karena untuk link pembeliannya itu udah aku cantumin biar kalian gak pusing lagi nyarinya.
Nah, di sini juga aku punya binder album yang baru banget aku beli. Jadi metode nabung harian aku itu aku ganti ya teman-teman. Dan gak kerasa banget kita udah di akhir video aja. Terima kasih banyak ya buat teman-teman yang udah mentengin video aku sampai selesai. Semoga video ini bisa menginspirasi dan bisa bermanfaat bagi kalian semua. Mohon maaf jika ada salah kata karena aku hanya manusia biasa. Dan sampai bertemu di video selanjutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.